followersku di Instagram sampai harus beli 2 kali resep, itu pun belum juga berhasil. Kenapa nggak coba pakai resep ini aja? Ini tuh bakalan jadi cake tape yang mengembang dan enak banget. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nim Nur Islamiyah Muksin. Kali ini aku mau bikin bolu tape yang sederhana aja dan ekonomis, tapi insya Allah anti gagal. Di sini aku pakai tape singkong sekitar 250 gram, mau ditambahin sampai 300 gram juga boleh. Kemudian aku mau tambahin dengan santan instan yang satu saset itu ukurannya sekitar 65 ml atau 65 gram, semuanya aku masukin. Lalu kemudian aku juga tambahin kental manis atau susu kental manis banyaknya sekitar 3 sendok makan atau sekitar 45 gram. Di sini akan kita aduk sampai rata, sampai kurang lebih tapenya tuh sampai lebih lembut aja, merata ke santan dan kental manisnya. Nah, setelah rata seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita mau beralih ke kocokan telurnya. Di sini simpel aja, kita pakai metode yang nggak dipisah-pisah telur dan putihnya. Jadi langsung telur utuh 5 butir kita masukkan ke dalam wadah mixer. Itu wadahnya bukan kotor ya, tapi dia emang udah ngelupas-ngelupas dikit karena saking sering dipakai. Kemudian aku mau tambahin gula pasir. Lalu kemudian aku juga nambahin 1 sendok teh emulsifier. Boleh SP, TBM, Ovalet atau merek apapun. Terus kemudian di sini akan kita mixing menggunakan kecepatan tinggi sampai dia lebih mengembang, warnanya akan lebih putih. Lalu kemudian teksturnya akan lebih kental, dan kalau menggunakan spatula kita angkat, jatuhnya nanti akan lebih berjejak. Proses ini hanya sebentar, sekitar 5-6 menitan atau sesuai dengan kinerja mixernya masing-masing. Di sini juga boleh menggunakan hand mixer juga, dan ini untuk mempermudah aja kita pakai standing mixer. Lalu kemudian setelah dia kurang lebih seperti ini, kita boleh tes menggunakan spatula ya. Kita angkat, dia sudah lebih kental, jatuhnya sudah berjejak, dan kalau diperhatikan teksturnya tuh kayak seperti padat dan shiny gitu. Kayaknya ini udah lumayan cukup untuk kita tambahin bahan lainnya. Di sini aku mau kecilin dulu kecepatan mixernya menjadi yang paling rendah aja. Kalau mau hati-hati dan mau diaduk pakai spatula aja boleh juga, tapi di sini biar lebih simple dan lebih cepat aku tetap pakai stand mixer tapi kecepatannya paling rendah. Aku masukin tepung terigu yang protein sedang, kemudian aku juga tambahin tape singkong yang tadi udah kita lembutin ya. Terus kemudian aku juga tambahin baking powder sedikit aja. Di sini prosesnya kita masukkan selang-seling. Oh ya, aku juga nambahin margarin dan mentega yang sudah dilelehkan. Dilelehkannya jangan sampai jadi minyak banget ya kalau bisa. Jadi kayak misalnya direndam dengan air panas aja itu kayak udah cukup. Atau kalau bisa make sure ditim juga boleh, yang penting jangan terlalu jadi minyak supaya bolunya nanti nggak seret. Setelah masuk semua selang-seling, kita boleh matiin mixernya. Kalaupun belum merata, boleh diratakan menggunakan spatula aja. Ini untuk jaga-jaga supaya nggak over mixing di sini. Karena proses di sini cukup sebentar aja. Lalu kemudian kita ratakan menggunakan spatula. Bagian bawahnya hati-hati siapa tahu ada yang belum keaduk. Setelah ini rata, kita siapkan loyang. Loyangnya rekomendasi ukuran 22 cm sih sebenarnya, tapi karena aku pengen pakai loyang 24 ini, jadi mungkin nanti hasil cake-nya akan lebih pendek ya. Ini dioles dulu menggunakan Carlo atau menggunakan margarin dan ditabur tepung juga boleh. Dan jangan lupa kita sudah harus memanaskan ovennya minimal 15 menit sebelum loyang cake-nya masuk. Dan ini setelah rata dituang semuanya sampai selesai, sampai bersih. Boleh juga sih mau ditambahin keju atau mau dikasih topping kismis atau choco chips ya, boleh-boleh aja. Aku mau rasa yang otentik dulu aja ya. Terus kemudian kita tinggal panggang aja. Suhunya 160 derajat, api atas bawah, lamanya sekitar 40 menitan. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing dan boleh lakukan tes tusuk untuk memastikan sudah matang atau belum bagian dalamnya. Atau boleh juga bagian atasnya, kalau sekiranya udah agak kecoklatan, api atasnya boleh dimatiin atau dikecilin. Ini dia hasil yang sudah matang. Terus tinggal kita balikkan aja deh ke piring saji atau wadah lainnya. Ini memang akan lebih pendek karena ini adalah ukuran 5 terus sekitar loyang ukuran 22 cm ya. Dan hasilnya itu tetap mengembang, dia nggak kempes apalagi bantet. Dan bisa dilihat aja nih hasil cake-nya setelah keluar dari loyang, dia pun nggak mengempes.
Tapi memang ada sedikit rongga-rongga karena mungkin kurang dihentak-hentakan saat sebelum masuk oven. Dan di sini kita tinggal potong aja nih, bagian dalamnya tuh lembut banget, rasa tapenya juga terasa. Dan kemudian ini untuk manisnya boleh disesuaikan aja, kalau sekiranya kurang suka manis boleh dikurangi, tapi menurut aku udah cukup sih. Ini dia hasilnya. Dicoba di rumah ya, boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi tape singkong apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. Thank you for watching. Bye bye.